Selamat berjumpa kembali seluruh jemaat yang saya kasihi. Kita bersyukur sudah satu tahun ya kita berjuang menghadapi pandemi ini, dan hari ini kita bisa berkata Ebenezer, artinya sampai di sini Tuhan telah menolong kita, dan yakinlah kasih setia Tuhan yang akan terus dilanjutkan sampai pandemi ini selesai. Kapan kita tidak tahu, namun yakinlah kesetiaan Tuhan yang akan menyertai kita. Hari ini saya akan berbicara tentang prinsip-prinsip hidup yang berkemenangan, prinsip-prinsip untuk berhasil. Ada banyak prinsip-prinsip untuk hidup berkemenangan atau untuk mencapai satu prestasi, satu hasil yang besar, tetapi hari ini saya akan berbicara mengenai prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya akan berbicara satu pribadi yang kita kenal semua adalah Yosua. Ya. Mari coba dilihat Alkitabnya masing-masing di rumah. Kita akan membaca dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-9. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu akan kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, dan di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, pembacaan kita hari ini memang cukup panjang, tapi mudah-mudahan ini memberkati kita semua. Tentu ada pertimbangan tertentu mengapa Yosua dipilih oleh Tuhan menggantikan Musa. Bukankah ada beberapa orang yang dekat dengan Musa? Ada beberapa orang. Tetapi mengapa hanya Yosua yang dipilih? Ya tentu kita lihat bahwa ada credit point yang menjadi pertimbangan sehingga Yosua dipilih. Ya. Dan saya tidak berbicara itu, tetapi saya ingin berbicara tentang bagaimana Yosua ini menjadi seorang pemimpin yang sukses. Ya. Saya berdoa, sekalipun Anda bukan seorang pemimpin dalam suatu masyarakat atau dalam suatu kelompok, ya, saya berdoa supaya Anda seluruh jemaat berhasil dalam apapun yang kita lakukan, baik seorang pemimpin, sebagai suami, sebagai istri, dan apapun posisi kita pada hari ini. Ya. Nah,
Untuk itu saya menemukan beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Ya. Kita akan mengadopsi apa yang kita baca tadi, sesuatu yang dimiliki oleh Yosua, dan mudah-mudahan itu sesuatu yang dimiliki Yosua itu ada pada kita. Ya, sehingga kita pun, Anda pun berhasil dalam apa yang kita kerjakan sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang karyawan, atau apapun panggilan kita. Ya. Ada 3 poin yang coba kita renungkan secara singkat pada hari ini. Yang pertama adalah kita menemukan kesetiaan dari Yosua. Ternyata pada ayat yang kita baca tadi, kita menemukan sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Tuhan bersabda kepada Yosua bin Nun. Yosua anak Nun. Jadi Nun itu bapaknya Yosua, ya. Yosua bin Nun. Dan yang menarik adalah abdi Musa itu. Anda lihat sekian puluh tahun bagaimana Yosua itu mendedikasikan hidupnya, mengabdikan hidupnya untuk menjadi seorang hamba. Abdi yang melayani, hamba yang melayani Musa. Begitu setia ini. Tidak mudah. Ya. Tidak mudah untuk tetap setia dalam satu posisi abdi, hamba. Tentu ada harga yang harus dibayar untuk menjadi abdi yang baik, untuk menjadi hamba yang baik. Ya. Dan kita lihat ternyata kita menemukan dedikasi dari pengabdian dari Yosua itu sudah begitu teruji. Ini berbicara tentang kesetiaan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Berarti ciri dan sikap yang cukup menonjol dari Yosua adalah tentang kesetiaan. Kesetiaannya ketika mengabdi kepada Musa, ya, kesetiaannya untuk melakukan semua instruksi, perintah-perintah Musa. Bukan 1-2 bulan, 1-2 tahun, tapi dalam waktu puluhan tahun. Ini tidak mudah. Jemaat yang saya kasih dan dikasih Tuhan, mari kita miliki sikap yang pertama ini, setia. Terutama setia kepada Tuhan, setia kepada tugas-tugas tanggung jawab, sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Sebagai hamba Tuhan, marilah kita tetap setia menjalankan tugas dan panggilan kita. Sebagai karyawan, sebagai pengusaha, kita tetap setia. Sekalipun barangkali untuk awal kita belum dipercayakan untuk menjalankan satu usaha atau sebuah pelayanan yang besar. Kita mulai dari yang kecil-kecil. Mari kita belajar setia. Justru dalam masalah-masalah yang kecil. Karena Tuhan pernah bersabda, kalau kita setia dalam hal yang kecil, maka Dia berkenan memberikan kepada Anda kepercayaan yang lebih besar. Jadi kalau dengan hal yang kecil, orang tidak setia, bagaimana Tuhan bisa memberikan sesuatu yang lebih besar, kepercayaan lebih besar. Dengan tanggung jawab yang kecil, orang tidak setia, bagaimana kita bisa dipercaya untuk mengemban satu tugas dan tanggung jawab yang lebih besar. Tentu tidak bisa, ya. Begitu kita belajar, kita setia dengan apa yang ada pada kita. Sesuatu yang kecil, sesuatu barangkali yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang lain, atau barangkali tidak pernah kita perhitungkan dari diri kita sendiri, mari kita setia menjalankannya. Ya, tugas-tugas kita, tanggung jawab kita, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita jalankan dengan setia, dan yakinlah bahwa Tuhan akan membawa kita, memberikan kepada Anda kepercayaan yang lebih besar lagi. Yang kedua, kita menemukan ada janji penyertaan. Tentu tidak mudah, ya, untuk memimpin satu masyarakat yang begitu besar,
untuk memasuki tanah perjanjian. Dan tentu ada peperangan, ada risiko-risiko, ada harga yang harus dibayar. Yosua membayangkan, dan Yosua mengerti betul bahwa tanah Kanaan itu dihuni oleh bangsa-bangsa yang sudah ada sebelumnya. Anda lihat di situ. Dan mereka adalah bangsa-bangsa yang cukup besar pada zaman itu. Bangsa-bangsa yang biasa perang, ya kan? Mereka punya pengalaman untuk berperang, ya. Pengalaman untuk menghadapi musuh-musuh, ya. Dan Yosua melihat itu semua. Dan secara manusia tentu grogi ya, tentu grogi. Karena Israel itu bukan bangsa perang pada zaman itu, ya. Tentu grogi di situ. Ada risiko-risiko yang dibayangkan oleh Yosua. Maka Tuhan menjadikan sesuatu, menguatkan, ya, membakar semangat dari Yosua sebagai pemimpin muda, pemimpin yang baru untuk menjalankan satu tugas, misi yang belum selesai, yang belum diselesaikan oleh Musa, membawa bangsa itu menduduki tanah perjanjian yang berarti harus memasuki medan peperangan. Namun, yang kedua inilah Tuhan membesarkan hati dari Yosua. Jangan takut, aku akan menyertai kamu. Sebagaimana aku, Tuhan sudah menyertai Musa, aku akan menyertai engkau Yosua. Ya. Jangan kecut hati, jangan tawar hati, aku akan menyertai engkau. Nah inilah yang membuat Yosua punya keberanian, punya nyali, ya, untuk membawa bangsa itu menyeberangi sungai Yordan dan memerangi bangsa-bangsa yang ada di sana. Nah, jemaat yang saya kasih dan dikasihi Tuhan, hidup ini kan tidak ubahnya sebagai orang yang berperang. Anda lagi berperang, kita semua lagi berperang. Perang menghadapi pandemi ini hari ini yang belum selesai. Ya. Perang menghadapi kesulitan ekonomi. Ya. Perang untuk membangun masa depan, usaha yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, pelayanan yang lebih baik. Artinya apa? Kita tidak akan pernah berhenti berperang. Alkitab mengajarkan tidak pernah ada istirahat dalam peperangan. Setiap hari kita berperang dengan masalah-masalah kita masing-masing. 1001 masalah yang sedang kita hadapi, dan setiap hari kita menghadapi peperangan itu. Dan yang membuat kita sampai hari bisa bertahan, berdiri teguh dalam peperangan. Dari satu kesulitan kepada kesulitan yang lain. Dari satu pergumulan kepada pergumulan yang lain. Hari ini, dan ternyata kita membutuhkan kesadaran bahwa penyertaan Tuhan itu. Janji penyertaan Tuhan. Dan Tuhan memang berjanji seperti itu. Aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Ayo kita sadar itu. Bahwa Anda tidak sendiri, saya tidak sendiri. Ada satu pribadi yang terus menyertai kita. Dalam suka, dalam duka sekalipun. Ketika hidup terasa aman nampaknya, atau hidup menghadapi pergumulan, yakinlah Tuhan berjanji menyertai kita bahkan sampai selama-lamanya. Saya mengatakan bahwa tidak satu saat di mana Tuhan vakum, tidak hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia hadir dalam segala situasi kehidupan kita. Dan kesadaran akan penyertaan Tuhan akan memberikan kepada Anda sebuah keberanian, sebuah kemampuan, kekuatan untuk menghadapi peperangan yang sedang ada di hadapan kita. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan masalah-masalah yang lain. Yakinlah. Dan Alkitab memberitahukan kepada kita, Paulus mengatakan, dalam segala sesuatu kita dijadikan lebih dari pemenang. Ya, yakinlah penyertaan Tuhan itulah yang akan membuat kita menjadi pemenang, bukan pecundang, ya, tetapi menjadi pemenang. Terus berjuang, jangan takut.
Tuhan berjanji menyertai. Tuhan berjanji kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Sama. Penyertaan Tuhan kepada Yosua tidak lebih berkurang di samping atau dibanding penyertaan Tuhan terhadap Musa. Tidak, sama. Seperti aku, kata Tuhan, menyertai Musa, aku juga akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Nah, itulah juga yang telah deklarasikan oleh Daud dalam Mazmur pasal 23 yang berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut karena gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menghibur aku. Puji Tuhan, yakinlah Tuhan menyertai Anda. Ya. Yang ketiga, menjalani hidup secara bijaksana. Tidak asal hidup, tapi menjalani hidup secara bijaksana. Artinya menjadikan prinsip-prinsip kebenaran, ya, prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran itu menjadi pedoman, ya, menjadi panduan bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dan ini menjadi satu tantangan bagi kita semua. Ya. Marilah kita memutuskan pada hari ini, mengambil keputusan maksud saya hari ini, untuk hidup di atas prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan. Sebagai pengusaha, ya, sebagai karyawan, sebagai tentara, sebagai petani, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, dan apapun yang kita kerjakan, posisi kita, marilah kita menjalani seluruh kegiatan kita, aktivitas kehidupan kita di atas prinsip-prinsip firman Tuhan, prinsip-prinsip yang benar. Ya. Saya akan bacakan itu ayatnya pada ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. Perhatikan dengan baik. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Bertindak hati-hati, bertindak dalam kebijaksanaan dalam segala sesuatu. Sekali lagi, dalam urusan usaha kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, interaksi kita dengan orang lain, ya, semua harus dibangun di atas landasan prinsip-prinsip kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan, dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Yakinlah, sekalipun kita dengan Yosua hidup menghadapi problem yang berbeda, tapi prinsip inilah yang dapat menjadi pelajaran bagi kita. Ya, mudah-mudahan ini akan memberi pada kita inspirasi, satu kekuatan, ya, untuk mencapai apa yang kita impikan, untuk meraih apa yang kita rindukan, kita cita-citakan dalam segala sesuatu. Kita menjadi lebih dari pemenang. Ya, pertama, tetaplah setia kepada Tuhan. Ya, setia pada tugas-tugas tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Jalankan tanggung jawab kita, sekalipun dalam perkara kecil, kita setia dalam perkara kecil. Yakin Tuhan akan memberi kepada Anda yang tanggung jawab yang lebih besar. Dan kedua, kita ingat tiap kali kita mengingat bahwa Anda tidak pernah sendiri. Ya, Tuhan berjanji, aku menyertai engkau bahkan sampai selama-lamanya. Penyertaan Tuhan ini atau kesadaran akan penyertaan Tuhan ini akan memberi kepada Anda keberanian, saudara, untuk melakukan tindakan-tindakan yang benar, ya, menghadapi tantangan-tantangan yang memang besar, ya, tantangannya besar, peperangannya memang lebih dahsyat, tapi penyertaan Tuhan
atau Tuhan yang menyertai kita itu lebih besar dari semua yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah jalani hidup itu secara bijaksana. Jadikan prinsip-prinsip firman Tuhan sebagai satu landasan, sebagai pedoman, dan sebagai acuan dari setiap kegiatan kita. Tuhan memberkati dan sukses. Bapa di surga, terima kasih. Dan kiranya apa yang kami dengar pada hari ini, oleh kekuatan Roh Kudus, kami boleh menjalaninya dengan baik. Ajarkan kami Tuhan setia dalam perkara-perkara yang kecil. Apa yang Tuhan percaya pada kami yang mulai kecil ini, mulai dari kecil-kecilan ini, tolonglah kami agar kami menjalankan dengan setia, dengan penuh tanggung jawab. Kami yakin ketika kami setia dalam perkara kecil, Engkau akan memberikan kepada kami anak-anak-Mu kepercayaan yang lebih besar. Bapa yang baik, terima kasih. Kami diingatkan kembali pada hari ini akan janji penyertaan-Mu. Ternyata hari ini kami disadarkan kembali bahwa kami tidak sendiri. Engkau berjanji untuk menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Dalam suka, dalam duka, ketika hidup itu terasa aman-aman saja, atau hidup dalam satu pergumulan, kami bersyukur Engkau berjanji menyertai kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah agar kami boleh hidup bijaksana, mengambil keputusan secara bijaksana. Oh Tuhan, dan kami menjadikan firman-Mu sebagai prinsip kehidupan yang harus kami jalankan dengan tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tuhan berkati umat Tuhan, usaha, pekerjaan, kesehatan. Oh Tuhan, keluarga mereka, Tuhan berkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak ku tahu kan hari esok, namun ku percaya ada satu kuasa yang menjagaku setia, dan ku yakin pertolongannya sangat sempurna. Dia beri damai di dalam hidupku. Yesus menjagaku. Dalamnya hatiku, Engkau tahu Tuhan, semua yang ku pikirkan tak tersembunyi darimu. Kan hari esok, namun ku percaya ada satu kuasa yang menjagaku setia, dan ku yakin pertolongannya sangat sempurna. Dia beri damai di dalam hidupku. Yesus menjagaku.